Assalamualaikum sahabat merpati di seluruh Nusantara. Balik lagi di channel Syifa Najwa. Alhamdulillah teman-teman, pada malam hari ini kita dikasih kesempatan buat main di kandangnya tim Amera. Sekarang Syifa ini udah bersama ownernya ini, Mas aja deh. Ya. Mas, sebelumnya terima kasih ya udah diizinin sama-sama silaturahim di tim Amera ini. Nah, buat Masnya boleh perkenalkan ke teman-teman. Oh ya, saya Aditya, saya ownernya tim Amera 126 Batik. Jadi ini ownernya tim Amera ya? Ya. Mas Adit namanya, ya, boleh dipanggil Mas Adit. Ya, betul. Ya. Nah, Mas Adit, sebelumnya ini mungkin teman-teman pengen tahu juga ya. Saya pun juga pengen tahu ya. Ini tim Amera ini berdiri sejak kapan ini? Sebenarnya tim Amera ini baru ya. Paling saya ganti nama tim Amera ini kurang lebih sekitar 4 bulan lah. Oh, 4 bulan. 4 bulan tadinya. Tim saya namanya tim AMP. AMP? Ya, itu peninggalan dari orang tua. Oh, berarti awalnya itu dari orang tua itu udah suka burung ya? Sudah dari dulu. Saya main burung itu dari setahun kurang lebih 99 lah. 2000-an lah, tahun 2000-an. Oh, tahun 2000-an? Ya, tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an lah kurang lebih. Waktu saya SMP itu, kalau nggak salah kelas 2 apa kelas 3 gitu. Ya sekitar tahun 2001-an lah. 2001-an ya. Itu sama masnya yang di sana itu pelepas saya itu dulu. Namanya mas-mas itu yang di sana itu lagi tiduran di sana itu. Dulu saya sama dia naik motor. Namanya Mas siapa itu? Mas Muas namanya. Mas Muas. Iya, itu. Lagi menyimak Mas Muas. Iya, gitu. Berarti memang udah lama banget. Udah lama banget, ya? Udah lama. Enggak legend sih, cuman sudah lama aja, pemain lama gitu. Pemain lama ini. Tapi berarti memang awalnya itu kandangnya memang di sini apa? Ya, memang di sini, tapi bukan yang di tempat ini. Dulunya di rumah itu, di sebelah situ. Itu sekarang sudah dibangun rumah, tadinya kandangnya di situ. Oh, iya. Terus di yang bangun rumah saya bikin di sini. Gitu. Nah, untuk timnya namanya Amera ya Mas. Sekarangnya ya. Ya, Amera sendiri itu kok bisa dikasih nama Amera itu? Asal usulnya gimana itu? Jadi Amera itu satu nama anak saya. Oh, anaknya. Ya, anak pertama saya. Terus usaha saya sekarang juga lagi menekuni di dunia batik tulis. Itu namanya juga Amera 126 Batik. Oh, iya. Itu akhirnya cobalah saya pakai nama itu, siapa tahu saya bisa eksis lah maksudnya. Karena pakai nama AMP kok wis lawas yo, maksudnya walaupun itu peninggalan orang tua. Bukan upgrade sih, cuman pengen mencoba peruntungan. Karena zaman dulu itu saya punya tim sendiri. Jadi bapak saya punya sendiri, saya punya sendiri. Jadi kita di lapangan itu tadinya kadang ketemu gitu waktu itu. Iya. Dua tim ya, tim satu keluarga. Ya, bapak sama anak waktu itu, walaupun kayak masih kecil itu saya burung pasar gitu-gitu, karena waktu itu kan burung terah itu kan jarang ya, adanya kan sekarang aja kan. Sebenarnya burung terah itu dulu ya adanya dari Brebes itu. Gitu. Yang asli murni burung dari sini kan sebenarnya hanya burung kendar, itu burung pasar. Kalau nanti saya nggak tahu itu burung dari mana. Satunya lagi kancil. Itu dulu ada burung namanya kancil, itu burung dari pasar, tapi burung dari daerah wetan. Entah Temanggung, entah mana saya nggak tahu. Itu lainnya itu burung dari Brebes semua. Ceritanya begitu. Dulu ada granat sebagainya gitu. Makanya orang dulu main burung ya mainnya burung pasar sebenarnya. Setelah Brebes di lomba ada di sini itu ada lomba di daerah namanya Gandarum. Itu baru orang Brebes pada ke sini, baru kita banyak orang dari Pekalongan berbondong-bondong beli burung ke daerah Brebes. Akhirnya muncul granat, ceko,
terus Niagara Dewa Iblis itu, terus Sampurnanya dari tim Halilintar yang dulunya punya namanya Pak Haji Faro, itu yang sekarang namanya tim Cendana itu. Pendowo itu burung-burung dari sana. Terus Opel itu burung dari sana semua sebenarnya. Akhirnya baru sekarang ini orang bermain burung trah itu karena munculnya sebenarnya ya dari burung-burung itu. Itu. Berarti awal mulanya muncul trah itu pelopornya di Brebes ya? Ya, karena memang mereka permainannya lebih lama daripada kita gitu. Ceritanya begitu. Berarti mulai awal muncul kolongan itu juga di sana ya? Kemungkinannya iya, tapi saya nggak tahu pastinya ya, karena katanya ada klaim di daerah apa Wonosobo, apa mana itu sudah ada. Cuman dulu di Brebes mungkin tahun dari 95 atau berapa itu sudah memang pakai kotak. Kalau di Pekalongan juga dulu ada namanya di Pasar Sambong itu pakai kotak, tapi cuman atas, bawa dimainnya di pasar gitu. Pelepasannya di pasar, kayak burung rumahan, tapi ada kotaknya atasnya, nggak finish sampai bawah. Akhirnya perkembangan mulai rame, mulai orang pada main, akhirnya sampai sekarang ini gitu. Tuh yang setahu saya ya, tapi betul atau enggaknya sih nggak tahu, nanti penonton atau apa bisa memberikan tambahan gitu. Oh ya Om, kok Om lagi? Om Mas ya, Mas aja. Oh ya Mas, kemarin kan sempat juara itu ya yang di Sili ya? Oh ya, alhamdulillah kemarin di sana dapat podium. Ya rezekinya masih bagus kemarin, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Perasaannya gimana? Ya pas senang pasti. Pasti ya senang. Pasti senang itu sudah pasti, karena juara itu kan tidak mudah menurut saya. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk bisa juara. Cuman karena sekarang itu lomba sangat banyak, jadi sekarang cari burung juara banyak sekali. Mau cari satu mobil, satu truk aja bisa kalau burung juara. Karena tiap giringan ada berapa kolong. Di Pekalongan saja ada berapa kolong yang mengadakan lomba, yang cuma hari Jumat, yang Jumat Sabtu, yang Jumat Sabtu Minggu, itu semuanya burung juara. Cuman kan yang susah adalah ketika kita turun di event yang banyak pemain besar. Pemain besar itu adalah pemain yang bukan hanya bawa burung banyak, tapi pemain yang concern dalam permainan ini. Artinya eksis. Mereka mengikuti, mereka ikut putarannya, itu namanya kalau menurut saya tim besar. Karena besar itu identik dengan budget. Satu, pembelian burungnya, dua, operasional dalam bermainnya. Kan ini permainan ini kan nggak murah ya hitungannya, karena burung harus dirawat oleh orang. Dan kita nggak mungkin kan kalau burungnya banyak otomatis pegawainya kan juga banyak kan, otomatis biayanya besar. Makanya tim besar identik dengan ya satu, orang yang selalu mengikuti perlombaan dan sebagainya, itu saya anggap itu tim besar. Nah, ketika kita bisa juara, kita bisa eksis di dalam perlombaan ini, ya itu sudah menjadi sebuah rasa syukur sih kalau saya. Lah juara itu ya bonus-bonus saja, karena sekarang juara di setiap event, misalkan kayak di Sililarjo kemarin ada 3 event ya. Iya. Pralomba pertama, pralomba kedua, dan lomba utama. Itu juaranya berbeda semua. Betul. Itu kan mengindikasikan permainan ini sebenarnya nggak gampang. Kalau gampang ya juaranya satu burung itu 3 itu pasti juaranya itu terus kan. Ternyata enggak. Contoh, kemarin juara di event Silirejo itu kan pertama dari tempat saya, kedua dari Mas Roni Asis Squad, ketiga dari tim Goibde, keempat dari tim Neo Bulgaria. Itu 4-4-nya di lomba Tanjung kemarin itu nggak ada yang juara. Berarti itu mengindikasikan bahwa burung yang baru juara pun belum tentu
bisa juara lagi. Makanya dalam permainan ini orang bisa juara itu harus bersyukurnya luar biasa, karena nggak gampang untuk meraih sebuah juara. Mau dibilang bagus, nggak bagus, ya itu objektivitas. Kan gitu ya. Kadang punyamu nggak bagus tapi kok bisa juara, ya rezeki. Berarti lebih nggak bagus lagi punya kamu yang nggak bisa juara, karena indikasi permainan burung itu adalah perlombaan. Coba kalau nggak ada lombanya Mbak Siva, apa nggak orang saling bunuh-bunuhan? Karena setiap orang merasa burungnya paling bagus. Tapi karena ada indikasinya, indikatornya adalah sebuah perlombaan, akhirnya analisis akan keluar kan. Dalam arti analisis adalah burung yang sering sampai atas ataupun maksimal kerjanya itu adalah burung yang bagus. Atau yang kalau kita bilang burung layak beli. Kan gitu, karena di dalam perlombaannya dia bisa menguasai perlombaan. Nah, masalah bagus nggak bagus kan itu objektivitas. Kita sukanya apa, kan gitu. Makanya ketika kita objektivitasnya kita terhadap perlombaan itu kita nggak tepat, ya susah. Akhirnya kita akan ibaratnya akan tidak bisa berkembang karena kita nggak ngikuti permainan ini. Sekarang dulu waktu era zaman dahulu itu tahun 2000-an, sekitar 2005 ke atas itu treknya 1 kilo sampai 1,2 kilo Mbak. Wow. Malah pernah ada, coba nanti kalau sampean ketemu dengan itu 1 kilo sampai 1,2 kilo, berarti 1.200 meter. Itu malah pernah ada, itu di daerah Waleri kalau nggak salah, ataupun Kendal. Itu Mas Kumprung ya kemarin yang sampean kemarin ke sana ya, Erwan itu tanya, itu 1,8 loh jaraknya pelepasannya. Sekarang kita lomba itu jaraknya paling panjang mungkin 800. Itu udah terpautnya berapa jauh. Otomatis cara bermainnya akan berbeda. Pemilihan playernya pun juga akan berbeda kan Mbak. Makanya di sini ketika banyak orang-orang seperti saya itu terjebak terhadap masa lalu karena cara perawatan, cara permainan sudah berbeda jauh. Karena zaman dulu kita main jaraknya jauh. Orang belum terlalu pintar melatih, orang belum terlalu pintar mengolah dengan bantuan suplemen. Sekarang mau beli suplemen di mana aja ada yang jualan, kayak toko apotik Mbak. Contoh di tempatnya toko serba ada milik Bapak Ciluk itu tim Neo Bulgari, mau beli obat apa aja ada di situ. Yang di daerah Seragi misalkan, di tempatnya Pak Budi Sukses ada segala jenis obat, dari yang obat sakit sampai obat buat perlombaan ada semua. Terus di tempat Pak Haji Faro ada semua obat. Jadi kita bermain sekarang itu benar-benar dituntut untuk lebih, perawatannya lebih ekstra dan pemilihan playernya harus lebih teliti karena semua orang sudah bisa main semua gitu loh. Kalau untuk zaman dahulu itu apakah ada obat-obatan kayak zaman sekarang? Ada, tapi itu yang main hanya pemain balap. Sedangkan kita orang kan nggak banyak yang kenal pemain balap kan, jadi kita nggak tahu pakai obat-obatan yang kayak sekarang yang namanya Vetafarm lah, Verselaga lah. Terus produk-produk lokalnya sendiri kan banyak Mbak, kayak Baron, RJB, terus Pel Edan, apalagi banyak sekali sekarang. Di pasaran marak sekali obat-obat untuk mendongkrak performa burung. Makanya tahun sekarang itu lebih susah kita menggapai sebuah juara karena semakin banyak orang bisa bermain. Pelatihannya, apalagi sekarang dengan YouTube, orang bisa melihat cara tim pemain profesional melatih, merawat, itu kita bisa tiru gitu loh. Makanya ketika orang di zaman sekarang bisa juara itu harus bersyukurnya luar biasa karena susahnya minta ampun. Burungnya harus bagus, perawatannya harus bagus, dan nomor 3-nya rezekinya itu harus bagus. Kalau rezekinya nggak bagus, susah Mbak, karena dalam permainan ini
Yang kenceng belum tentu menang, yang pelan belum tentu kalah, kan susah banget. Iya. Iya kan? Maksudnya ini permainan yang tidak ada kepastiannya dalam hasil perlombaannya. Berarti memang itu tergantung rezeki ya? Rezeki. Kalau saya ya, tapi kan dalam mendekatkan rezeki itu kan kita butuh sebuah proses, yaitu pemilihan playernya, perawatannya, dan jokinya, ataupun ownernya sendiri. Itu benar-benar harus ibaratnya ditata, walaupun rezeki kan datangnya kita nggak tahu ya. Kayak kemarin saya juara, siapa sih yang nyangka saya nggak di tempat kok? Saya di Solo 3, sama sekali. Oh, burung saya itu tadinya 4 lomba belakangan itu hanya sampai di babak kedua loh, Mbak. Babak 2 kalah, babak 2 kalah. Masa saya berharap juara, kan konyol. Berarti udah lama ya? Udah lama sering di babak 2 pastinya itu. 4 kali lomba. Di kolong jetak, 3 kali di kolong Lego. Itu 3 kali, 4 kali lomba itu saya cuman sampai di babak 2 dan akhirnya saya nyerah. Udahlah, mungkin setelah mabung arwana itu habis saya lolohkan burungnya. Loloh dengan sok pintarnya saya, cukup dirawat saja sudah bisa buat lomba. Karena saya anggapan saya beli itu burung jadi nggak saya latih dulu. Akhirnya saya langsung ikut lomba, burung nggak pernah bisa sampai lolos babak kedua. Akhirnya setelah 4 kali lomba, saya evaluasi, saya ngomong sama joki saya, ayah kita perlu latihan deh. Saya salah mengambil keputusan, burung langsung ikut lomba. Akhirnya saya latih, saya persiapkan burung. 2 burung itu untuk event Tanjung. Karena event Tanjung, event punya sahabat saya yang ngadain, itu Pak Haji Aul dari tim Mihama itu, bikin event di situ, event P3M KPI dan penutupan PPM TKI. Makanya saya persiapkan, siapa tahu saya bisa podium di situ. Akhirnya karena jaraknya dari Lego ke lomba Simbang Tanjung itu 5 giringan, saya rencananya mau berhenti lomba 4 giringan, mau saya latih saja. Kayak saya lombakan, coba apakah dengan nanti dilatih hasilnya akan seperti apa. Cuman ya biasa, karena kita kan bermain burung kan nggak mungkin sendiri kan, pasti punya teman, punya komunitas. Akhirnya wong duit dorok ora lomba, akhirnya 2 kali 2 giringan saya latih. Coba saya ngomong sama joki saya, coba di sini dimainin. Akan seperti apa, siapa tahu bisa lolos babak kedua, nggak usah muluk-muluk. Kalau bisa lolos babak kedua berarti 2 kali latihan ini menunjukkan hasil yang berbeda dari sebelumnya. Kok ternyata malah dikasih rezeki juara. Ternyata nggak terduga ya? Iya, nggak terduga sama sekali gitu. Memang rezeki itu jangan diharapkan. Iya, betul. Kita nggak tahu kapan datangnya rezeki. Ya. Entah itu mau siang, ya nggak ngerti. Ya kayak gini tuh kan rezeki saya nih. Sampean datang ke sini silaturahmi, kan silaturahmi itu memperpanjang umur, mendatangkan rezeki. Entah apa itu bentuknya kita nggak tahu kan. Tapi sampean ke sini kan saya sudah sangat senang sekali. Ibaratnya saya itu siapa, timnya ya tim kecil, burunya sedikit kan. Saya juga seneng sekali. Iya, maksudnya diizinkan. Iya, maksudnya bareng-bareng begini kan seru, Mbak. Maksudnya sama-sama kita ngobrol, kita bersharing lah ya. Maksudnya saya berharap sih dengan adanya kayak Mbak ini, Mbak Siva ini, dengan channel YouTube-nya nanti muncul lagi orang-orang baru itu bisa mengedukasi banyak orang bahwa merpati itu permainannya sebenarnya seru, menyenangkan. Akhirnya banyak orang bermain, dan satu lagi ekonomi bisa berputar. Gitu. Kalau saya sih berharapnya itu saja. Nah, menurut Mas Adit sendiri nih Mas ya, burung bagus itu seperti apa sih? Nah, kalau itu burung bagus itu susah, Mbak. Gini susahnya. Kayak saya melihat Mbak Siva, mungkin saya bilang cantik ya. Mungkin
orang lain bisa bilang nggak cantik. Begitu juga dengan burung. Saya bisa bilang bagus, orang lain belum tentu bilang bagus. Itu objektif, itu kesukaan, karena ini adalah kelangenan kalau bahasa Jawanya itu hewan piaraan kesenangan. Belum tentu orang sama dengan orang lain kesukaannya. Tapi yang jelas satu, burung bagus itu pasti lebih banyak orang yang bilang bagus daripada yang tidak. Seperti cewek cantik. Contoh artis A, Luna Maya, pasti banyak yang bilang cantik daripada yang tidak cantik. Gampangnya begitu aja. Ataupun misalkan Mbak Sifat, lebih banyak orang yang bilang cantik daripada yang enggak. Karena bagus itu pasti membawa aura yang bagus gitu loh. Jadi banyak orang bilang bagus, tapi kan objektif, nggak bisa kita menilai burung bagus ini begini. Karena gampangnya sekarang ada lomba, lihat aja yang lombanya stabil. Dia di lomba gimana sih? Berapa sering juara sih? Berapa sering dia mengeluarkan kemampuan burungnya sih? Itu aja, nggak perlu repot-repot. Gitu. Oke. Kita kembali, Mas, kita kembali lagi ke... Kita kembali lagi ke yang kemarin di Silia. Saya masih tertarik ini kemarin di Silia. Kemarin bawa burung berapa itu Pak Dokter? 2 pasang, 2 ekor. 2 ekor. 2 ekor itu namanya apa aja? Arwana sama Jangkar. Arwana sama Jangkar. Yang kemarin saya lihat itu di Sili itu yang, mohon maaf ya, saya lihatnya di kamera saya, kan saya pasang kamera depan ya. Itu saya lihat itu di babak berapa itu ada burung yang los boom ngebum ya. Over CC ya. Over CC. Itu yang apa? Yang jangkar. Yang jangkar ya. Kalau boleh tahu keadaannya sekarang gimana? Ya burungnya sudah bisa terbang sih. Cuman masih alat fisiknya masih ada yang belum normal. Makanya saya juga tadi juara suka nggak suka. Tapi yang cedera itu kesayangan saya sebenarnya. Malah kesayangan? Iya. Kesayangan saya. Kenapa begitu? Saya tidak pernah mencintai burung yang terbaik di kandang saya nggak pernah. Karena saya yakin burung itu bisa merasakan ketika dia diberi beban yang tinggi, diberi harapan yang tinggi, kadang burung bekerjanya tidak maksimal. Makanya saya senang yang misalkan nih Arwana sama Jangkar. Kencang mana sih kencang Arwana, tapi saya lebih cinta sama yang Jangkar. Biarkan dia bekerja sendiri apa sendiri silakan. Itu loh. Kalau saya begitu. Yang menjadi Mas Adit itu suka sendiri sama Jangkar itu kenapa? Burungnya unik. Unik. Bentuknya unik, paruhnya ya kayak canting. Terus burungnya rewel, disuruh giring susah. Disuruh apa saja, jadi burungnya tuh rewel. Orang itu namanya orang rewel. Makanya saya senang coba menaklukkan burung itu. Untuk lomba bisa apa enggak? Karena burung rewel, giringnya angel. Setelah dilombakan nanti, masa burung itu pernah juara Mbak, tapi tidak dengan dirawat, kan aneh Mbak. Maksudnya gimana ini? Mungkin jadi gini, saya punya joki. Waktu itu joki yang tidak pernah main burung, nggak pernah main merpati. Akhirnya yaudah kamu coba buat belajar. Ternyata dia tidak bakatnya di bidang ini karena orang itu dulunya bermain kicauan. Akhirnya saya nggak pakai lagi dan dianya juga semua saya nggak bisa main ini. Saya sukanya kicauan. Akhirnya dia main kicauan lagi. Burung itu nggak saya rawat. Jadi di kandangnya itu kotor, terus asal kasih makan, kasih minum, selama 1 minggu satu angkeman. Dicabut, saya punya joki baru. Wis dibersihin semua, wis coba buat lomba, langsung juara. Kan aneh, apakah rawatan terbaik adalah rawatan yang tidak dirawat? Masa begitu? Kan aneh kan? Ada filosofi baru. Iya kan, maksudnya saya sampai mengeluarkan statement bercanda saya seperti itu sama teman-teman saya itu. Aku duwe rawatan baru ini. Apa? Rawatan yaitu yang tidak dirawat. Jadi biarin aja, mending makan minum selesai, nggak diobatin, nggak diapa-apain kan gitu kan. Makanya burung ini tuh rewel.
Pernah sewaktu-waktu saya ganti perempuannya, saya kasih perempuan dikasih sama Jiaul, pinjem. Aku pinjem perempuannya yang warna gembir. Oh ya wes tak coba tak ganti itu nggak mau giring sama sekali, burung stres. Jadi itu tuh burung pernah setelah juara 4 di Tanjung sebelum event tutupan puasa. Itu juara 1, 2, 3-nya punya Mars 19 itu. Punya Pak Joni itu saya juara 4. Setelah itu puasa, saya latih, burung sudah performa, giringnya bagus, turunnya bagus. Sampai saya bilang, wah saya punya QQ baru ini. Emang mau beribut, ada QQ baru nih. Turunnya sama Weko, aku ngomong. Bagus burungnya. Sesinya bagus, stabil burungnya, saya ngomong gitu. Ah ya, apa ya sih, ya coba nanti habis lebaran tak lombain. Habis lebaran mabung burungnya ceritanya. Mabung, mau saya lolokan. Wes habis itu lah itu keluar lomba babak 2 kalah. Kok dorone ora apik kan ceritane. Ya wes akhirnya ketika burung saya isyaratkan, saya ternyata sudah ketemu rawatan burung itu, saya ngerti. Ternyata harusnya begini. Ternyata ketemulah burung itu mau giring. Giringnya bisa benar. Setelah giringnya benar, dilatih 2 giringan, saya bilang sama jokinya, hati-hati nih burung sudah emosi. Siapa tahu nanti kayak waktu puasa, kadang kalau puasa itu kakinya nanti dingklang gitu. Burung itu sudah begitu. Dan ternyata burung itu, kan itu ternyata ternakannya punya Mas Heri WNP yang punya Donald. Donald itu yang juara di Lapak Lego Jelile pas event 120 juta kalau nggak salah ya. Yang Jazz yang juara 2 rampok kali ya kalau nggak salah. Nah itu ternyata Mas Heri itu ternyata memang burung itu CC-nya luar biasa. Memang di saya itu pertama saya beli kayak pelatih mbak, makanya tuh kobong duitku kayak aku tuku dorong kayak aku gitu, karena tidak sesuai seperti apa yang saya lihat gitu loh, apa stres apa gimana, makanya kita anting-anting. Saya tak bawa ke Mbak Dukun itu burung tuh. Pasti nggak percaya. Ada di daerah desa itu. Coba Mbak itu burung mintanya warna apa perempuannya. Kok nggak mau giring? Iya, sampai tak bawa itu, kalau nggak percaya ada, coba tanya di main burung. Ada namanya Mbak siapa gitu. Itu tak bawa ke situ, jangkar itu. Oh ya, ini harus ganti burungnya perempuannya warna ini, begitu gitu. Tapi nggak tak lakuin, karena menurut saya kok kayak nggak make sense ya gitu. Akhirnya tak cari-cari sendiri, ketemu sendiri gitu. Lah kok pas performa burung fatal. Mungkin dia burung yang nggak gentleman, belum menduduki puncak tertinggi sudah pengen istirahat. Tapi nggak tahu juga kalau ini dengar saya ngomong gini terus dia pengen sembuh, terus kan nggak tahu kita. Terus dia juga bisa denger kan maksudnya. Iya, maksudnya itu kan burungnya di atas ini nih kayak itu, kakak saya bilang kayak banci, belum juara nasional sudah mengundurkan diri, dia mencederaikan dirinya sendiri karena mungkin capek dijemur, capek digosok, kan kadang ada yang begitu kan, makanya itu burung rewel gitu loh. Kemarin berarti sampai babak berapa sih? 4 kalau nggak salah. Sampai babak 4 ya? Kalau nggak salah 4. Itu gitu. Ya saya nggak ada pikiran sama sekali. Saya di Solo 3 tuh hanya guyonan sama Jiaul tuh, guyon-guyonan di sana, ketawa ketiwi. Waktu di hotel, Kak Jiaul, Cici buka itu lihat live Silirejo kan, Kak Jiaul juga main di Silirejo. Kak Jiaul dapat juara 6 yang putin-putin itu. Di sana yuk ketawa ketiwi lah, kok malah saya di Solo 3 saya ditelepon sama Koh Fendi yang punya tim STS. Ini burungmu kerja, ini duanya kerja semua ini. Kok guyonan pen, aku ngomong gitu. Nggak nyangka ya? Saya nggak nyangka, saya masih guyon-guyonan. Akhirnya malah update saya tahu burung saya itu yang ngabarin Koh Fendi itu. Dia dengan sukarela memvideokan, terus kiriman saya menang lagi itu sampai final gitu. Ya saya nggak ada kepikiran sama sekali saya nggak punya pikiran bakal juara, itu nggak ada sama sekali. Ya mungkin kadang memang di dalam permainan ini kalau saya bercanda sama Mbah Kapil itu, orang yang sudah
kehilangan semangat itu pasti akan dikasih juara biar semangat lagi. Itu di dalam permainan itu sering seperti itu, nanti semangat lagi, hujan bohong latih karena tahunya mau juara lagi, ternyata syuong gitu. Itu udah biasa dalam permainan ini, biasa. Nanti sama Pak Kabel mesti gitu, Edit berjuara semangat. Makanya saya kemarin itu pikiran saya nggak mau lomba di Tanjung yang pertama itu, biar saya nggak terlalu semangat gitu loh. Satu burungnya cuma satu, mau tak bahas satu tuh aku kan sungkan Mbak gitu loh. Padahal saya sih punya burung baru, ambil dari Mars 1921 itu. Nah sekarang saya kasih nama Kebu Iwa. Nanti itu nggak tahu nih nanti giringan depan bagus atau enggak, saya belum ngerti. Itu ambil dua, satunya lagi nanti ada dari Pak Budi Sukses, namanya Kancil. Mau tapi mau saya ganti karena Kancil sukanya kan nyolong timun. Ini mau tak cari nyolong mobil nanti apa yang suka, apa curanmor kayak apalah gitu. Karena player satu saya nggak mampu, saya bawa satu toke nggak pede saya. Harus ada temennya. Iya, karena yang lain satunya lagi mabuk, yang dua belum layak dilombakan, masih saya masukin gilingan piye gitu. Kalau saya main burung memang benar-benar berdasarkan suka Mbak ya. Jadi saya kok di sini bilangnya ada bisnis apa saya tuh bingung, nggak tahu bisnisnya seperti apa. Kalau bisnis obatnya saya ngerti, karena banyak kan kayak RGB bikin obat, Baron bikin jamu, apa kan banyak kan. Tapi kok ini burung merpati seperti yang saya dengar dari YouTube, salah satu YouTuber Ical, masa depan cerah itu yang seperti apa saya juga bingung, belum pernah ketemu. Saya tanya itu sama dia itu masa depan cerah yang gimana yang dia maksud, yang saya mau tanyakan itu loh. Jadi saya benar-benar ya ini have fun kayak gini, saya memang pure hobi ya. Saya seneng, memang saya seneng dari. Jadi saya main burung itu dari saya kecil, saya SD. Tapi dulunya burung rumahan itu di daerah Kergon, karena kan banyak kan, karena Pesindon, Kergon itu kan banyak burung rumahan. Waktu saya SD mainnya di panggung gitu. Nah, saya udah burung itu dari dulu bener-bener memang suka dari kecil, karena lihat kebiasaan orang tua suka main burung, saya ikut-ikutan suka main burung gitu. Makanya saya ya sama burung benar-benar suka. Kalau apa sih namanya, mencintai lah ibaratnya. Mencintai. Seperti istri yang kedua, kalau lebaynya itu begitu. Lebaynya begitu. Karena mau cari yang istri kedua beneran nggak berani, jadi ya kayaknya merpati aja gitu. Jadi istrinya nggak marah. Aman gitu kalau saya gitu. Mending itu ya, kalau istilahnya gini ya Mas ya, mending dolanan doro ya, dolanan darah. Gitu. Gitu Mbak, makanya ya ini buat senang-senang lah, maksudnya bukan pelampiasan hobi sebenarnya, karena hobi itu diciptakan untuk orang yang sudah mapan. Istilahnya ya sudah punya pekerjaan. Ya, sudah mapan secara finansial. Ya. Jadi ketika dia stres dengan pekerjaannya, dia sibuk dengan pekerjaannya, di akhir weekend ketika dia bisa libur, dia bisa santai, dia bermain hobi. Itu namanya hobi itu. Makanya kalau sekarang aku hobi merpati tapi nganggur ya kan aneh. Kayak saya sendiri ini bukan hobi saya, tapi saya seneng sama hewannya. Karena kalau bilang hobi, saya itu nganggur jadi banyak waktu, malah sekarang main burung terus malah jadi nggak kerja gitu loh. Gitu Mbak. Jadi buat menghibur diri lah ya. Karena daripada nganggur nggak ada kerjaan, ya main burung aja saya. Gitu. Iya Mas Adit ya. Kemarin persiapannya pas di Sili kemarin gimana Mas? Jadi saya itu biasanya in touch tuh saya ikut-ikutan kan. Kalau dari sini ini begini saya biasanya gitu. Karena saya tuh pengen jadi joki, cuman tidak layak karena fisiknya saya gemuk. Saya juga orangnya kagetan. Jadi kalau kelapa burungnya aku kagetan Mbak. Jadi aku nggak tidak masuk kriteria
menjadi seorang joki. Akhirnya makanya suka ikut-ikutan. Terus di lobnya dari sini itu karena saya itu pengen jadi joki sebenarnya, cuman nggak bisa kan. Akhirnya kemarin itu benar-benar saya tidak persiapkan matang, ibaratnya matang tuh orang namanya aja dicoba dilombakan, siapa tahu ada perubahan. Jadi ya persiapannya ya seperti biasa aja. Berarti persiapannya di sana itu jogine Mas Adit ya? Yang latih ya? Ya. Itu mulai hari apa itu Mas Bas? Rabu. Saya kalau keluar biasanya Rabu sore. Sampai itu berapa? Langsung full apa gimana? Enggak sih, kalau Rabu deket-deket aja. Deket-deket ya? Kamis biasanya baru di finish. Jumat baru finish sambil daftar. Kemarin malah Arwana saya daftar 2 kali. Yang pertama ninggal nge-shot. Oh, yang Arwana itu? Iya, malah saya, waduh nge-shot saya gitu. Aduh nge-shot orangnya, aku gawat ya ngomong gitu. Bang shot parah lah. Akhirnya TU hari Sabtu saya datang ke lapangan, masuk, alhamdulillah. Waktu itu ada Pak Kapil, ada Penyok di situ. Mbak, aku kan ini mau ke Solo Tigo, Mbak. Tolong nanti kalau ambil pialanya tolong diambilin ya, nanti besok Minggu difotoin sekalian. Soalnya saya nggak di lapangan. Oh itu udah ngopo-ngopo gaya gitu kan, guyonannya aku gitu. Oh karena nggak yakin sih, jadi ya sekalian aja, pede aja. Karena kan kalau orang yakin malah nggak boleh pede kan. Iya. Harusnya malah was-was kan. Tapi kalau orang pede itu biasanya malah dia nggak yakin sama barangnya. Jadi kalau malah ya baik gitu loh. Malah saya guyonan gitu. Bang, kalau aku Minggu titip bawa mobilnya difotoke gitu. Itu Mbak kalau saya gitu. Persiapannya jadi nggak ada yang matang sih sebenarnya, biasa-biasa aja. Mas Adit ya, saya mau tahu ya, pengen tahu ya. Ini kan burung arwana itu kalau boleh tahu itu berarti dari sini sendiri apa dari luar? Enggak. Jadi itu ceritanya burung itu pertama saya ditawarin sama Mas Agen, orang Medan. Waktu itu saya nggak respon. Karena mungkin lagi nggak punya uang kali ya. Jadi saya nggak tanya-tanya nggak saya diem aja. Oh ya bagus gitu aja. Terus tiba-tiba setelah itu sekian lama saya ditawarin lagi sama Mas Burhan. Mas Burhan itu tim MM Brebes. Ada burung bagus nih, punya Maiselo mau dijual. Gini, mintanya berapa? 150. Waduh, ngomong, ampun, saya nggak berani lah. Berapa? 50. Pokoknya, itu yang apa? Dua-duanya, itu satu pemilik itu. Oh, dua-duanya. Arwana Jangkar. Itu satu pemilik. Namanya tadinya Arwana sama Dona di sana. Oh, Dona itu Jangkar itu namanya, di sana namanya Dona. Aduh ampun, nggak berani, kalau 50 ya mbuh. Oh semono ora. Lah piro? Wes 120 ora. Lah piro 70. Kayak gitu. Ya, dan memang saya sebenarnya sih juga ngenyangke setengah was-was. Aduh nek wae aku cok bayare kangelan ke aku kuwi. Setelah itu dia turun lagi 100, kamu naik lagi wis gini aja. 80 saya ngasih Mas Burhannya. Terus kamu ngasihnya ya silakan berapa, saya juga mau ngasih. Pokoknya 80 net boleh ya. Saya DP enggak ya udah nggak apa-apa. Dikasihkanlah burung itu. Tapi burung itu asal muasalnya semuanya dari Pekalongan. Berarti itu ngambilnya sepasang? Iya, sepasang. Iya. 2 itu. Oke. Nah, Mas, untuk terahnya sendiri ya, kalau sekarang kan kebanyakan ngomonginnya soal terah ya. Nah, untuk terahnya sendiri itu terah arwananya kalau boleh tahu itu dari mana? Sebenarnya kalau itu tuh kayaknya sih itu dari punyanya Pak Bambang Sragi kalau nggak salah. Tapi sebenarnya burung itu atasnya itu pernah jadi milik saya. Ceritanya arwana itu. Dulu saya beli pian sama Pak Jamil namanya. Sama Mas Edo. Itu adiknya Meteor. Di saya dilatih burungnya rendah, nggak tinggi-tinggi.
Akhirnya saya jadi noloan. Saya jadi noloan, sama Pak Jamil dibeli lagi. Ternyata di sana dilatih atau apa nggak tahu, kayaknya bagus apa beli saya nggak tahu. Diternak keluar asik-asik punya tim Batavia. Ceritanya begitu. Entah ini anak burung itu atau cucu burung itu saya nggak tahu. Pokoknya di tempatnya Pak Bambang itu. Tuh. Lah arwan apa meteor apa saya kurang paham. Gitu. Kayak kalau benar itu dari Pak Bambang berarti ya terahnya dari rombongan meteor itu. Berarti terah dari adiknya meteor atau kakaknya meteor itu maksudnya. Berarti masih jarahan meteor lah ya? Ya, rombongannya meteor gitu. Cuman darahnya apa nggak ngerti saya. Kalau yang jangkarnya dari Mas Heri WNP yang punya Donald, jokinya Donald itu. Acaranya apa saya nggak pernah tanya. Nggak pernah tanya? Nggak pernah tanya. Kalau beli, berarti Mas Adit kalau beli burung berarti nggak pernah tanya terahnya? Sebenarnya kadang tanya. Karena buat saya terah adalah sebagai peta untuk kita mengetahui burungnya kerjanya seperti apa sih. Karena terah itu kan menurunnya di kerjanya burung. Positifnya apa, negatifnya apa kan gitu kan. Saya biasanya tanyanya itu. Oh, terahnya A. Oh, A ini burungnya ini. Oh berarti nanti kira-kira begini gitu. Itu aja sih, terah itu cuma buat itu. Karena burung terah itu menurut saya ya tidak bisa menjadi acuan. Cuman hanya lebih menggampangkan kita memilih. Karena burung terah kan sudah pilihan. Diternakkan dengan burung terah juga akhirnya mengeluarkan burung-burung yang alat fisiknya sudah masuk ke kriteria burung kolong kan. Cuman itu menurut saya. Jadi tidak ada jaminan burung terah itu bagus, itu sama sekali nggak ada jaminan. Oke. Kalau saya itu. Nah, Mas Adit ya, kalau boleh tahu nih ya, ini untuk perawatannya sendiri itu seperti apa ini? Saya lihat itu kandangnya kok bersih-bersih kayak gini, bersih semua ini. Karena kalau saya itu ya terus terang, karena tadi mau ada tamu ya tak bersihin juga. Ya jujur saya ya. Satu itu, kedua memang saya menerapkan. Karena saya itu nggak pinter menyeting burung. Yang penting burung saya sehat, bersih. Ya bersih itu awal dari munculnya kesehatan. Karena airnya ganti terus, jagungnya selalu kering. Itu udah, itu aja saya itu. Suplemen itu hanya penunjang aja kalau saya. Jadi saya nggak punya kuncian kalau burung ini dikasih ini bakal gini, saya nggak ngerti sama sekali, saya nggak bisa. Berarti untuk yang terpenting itu perawatannya sendiri itu ya, kebersihan ya? Ya kalau saya cuma itu kebersihan. Karena hanya bagi saya sendiri, hanya Mas Junet yang bisa menyeting burung dengan obat. Cuman Mas Junet yang bisa. Selainnya saya nggak pernah. Selainnya saya kira hanya orang coba-coba saja, menurut saya. Berarti yang di sini itu pure semuanya, nggak ada yang diobatin? Ya dia ada obatnya, cuman obat saya itu hanya di saat burung saya angkrem aja. Oh gitu. Untuk mempersiapkan dikala mau dilatih ataupun mau lomba. Karena latihan itu kan kita butuh badan yang bagus agar tidak terjadi kesusutan yang banyak, kecapean yang berlebihan. Itu dipersiapkan di saat dia angkrem, nelor. Jadi saya rawat ya di saat nelor. Setelah nelor udah nggak saya rawat. Cara ngerawatnya gimana setelah nelor? Mau udah di lapangan, misalnya burungnya gendut nih. Apakah mau dikuruskan di saat dia dilatih? Berarti ketika lomba, masa lomba mau ditarik terus dilomba terus ya kecapean. Yang lain dipersiapkan dengan seirit mungkin tenaganya dikeluarkan saat latihan. Masa kita latihan burungnya mau dicapekkan biar dia mengalami penyusutan.
Yo kalah-kalah no kita. Ya caranya mempersiapkan di saat burungnya waktu nelor. Apa mau dijemur kenceng, apa mau di apa itu ya di saat waktu kita nelor. Tuh. Kalau udah cabutan ya wis. Paling bisanya dipersiapkan wis gitu tok, sama berdoa yang banyak wis. Dalam arti gitu. Usaha dan doa ya, Mas? Iya, usaha dan doa. Kalau Mas sendiri pakai topping biasanya yang orang-orang mau pakai nggak kok? Enggak. Kayak berputih gitu misalnya? Enggak. Enggak pakai? Enggak. Oh, berarti cuma kalau obat itu di angkerman aja ya? Cabutannya pakainya jamu. Oh, jamu. Pakai jamu. Ya. Jamu herbal ya. Gitu. Enggak pakai macam-macam saya. Jadi saya memang benar-benar mengusahakan burung itu sehat. Karena sehat itu bisa mengeluarkan kemampuan asli burungnya. Ya gitu aja kalau saya udah nggak baik, nggak pikir yang anak-anak itu enggak. Nah untuk sekarang ya Mas Adit ya, di sini tuh ada berapa player Mas? Saya punya player berarti sekarang ada 6. Ada 6. 1 mabung, 1 cedera, yang 4 player, cuman yang 2 burung baru, jadi saya masukin dulu ke giringan piye. Karena tadinya bukan burung beli langsung jadi, setengah jadi. Berarti rata-rata di sini tuh player ya. Kalau untuk bahannya itu cuma 3 ekor bahannya. Cuma 3 ekor. Ya, cuma 3 ekor. Karena saya nggak ternaknya nggak, ya ternak tapi nggak banyak. Nggak banyak. Tuh. Nah, mungkin ini teman-teman itu pada kepo ini. Ya. Wah, biasanya kan kalau burung juara itu kan biasanya, wah ada telurnya enggak, ada telurnya enggak gitu. Nah, untuk arwana sendiri itu diambil telurnya enggak? Diambil tapi dibuang, nggak diternakin. Oh, diambil dibuang ya, enggak diternakin? Enggak, saya enggak. Karena saya player enggak saya ternakin. Jadi kalau ada orang tanya ada anaknya enggak ada. Saya emang player enggak saya ternakin. Berarti player memang khusus buat lomba ya. Gitu. Itu hanya sugesti aja sih. Kalau diternakin kerjanya akan berbeda, itu menurut saya. Orang lain boleh berbeda pandangan tentang itu kan sendiri-sendiri. Kalau saya ya player, induan. Yang dilombakan kan player bukan induan, jadi ya player aja saya. Kalau saya itu menurut mindset saya nggak bisa menyalahkan orang lain, dan saya juga nggak mau disalahkan sama orang. Kamu udah juara kok nggak diambil anaknya, nggak apa-apa. Saya pinginnya gitu. Kalau uang saya butuh uang. Kalau mau cari duit saya nggak mau main burung, karena nggak ada orang kaya bermain burung. Orang kaya adanya ya usaha kerja, setelah kaya main burung. Kalau saya pikirannya begitu. Kalau mau cari uang di burung nanti akhirnya nggak objektif. Karena anggapannya yang paling bagus punya kita sendiri, udah gitu. Saya gitu. Jadi ya kalau memang ada rezekinya, orang datang mau beli apa ya itu kan bonus dari kita ikhtiar kan, kita merawat, kita capek, kita mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran. Jadi ya dikasih setetes air di saat kering lah ibaratnya. Nah kalau mau minta yang digerujuk ya kerja. Karena banyak orang bermain burung setelah mereka punya uang. Gitu. Itu kalau menurut saya ya. Jadi kenapa burung saya nggak diperanain massal, nggak apa, karena saya nggak menganggap ini sebuah ajang bisnis, tapi ini sebuah kesenangan saya. Kok suatu saat jadi bisnis buat saya, jadi sampingan penghasilan buat saya, alhamdulillah kayak gitu. Dan saya nggak menyalahkan orang yang bisnis di bidang burung ini, silakan, orang sendiri-sendiri kan. Itu makanya ketika saya dipersalahkan orang kok nggak diternakin, nggak ini, ya bukan apa-apa, karena itu juga berhubungan sama biaya, Mbak. Semakin banyak burung biayanya akan semakin tinggi, dan saya nggak mampu itu. Saya mampunya burungnya sedikit karena biayanya nggak perlu besar. Karena kalau burungnya banyak, misal ini 12,
ya ternak masalah, otomatis makanya sini burung semua serumah saya ini. Ya nggak mampu untuk itu, jadi mampu saya cuma segini, ya sudah segini saja saya seleksi. Yang saya nggak suka saya lempar, nggak suka saya lempar. Yang saya senang saya buat main, udah gitu. Yang nggak suka berarti dilempar itu berarti dijual. Ya kadang disembelih lah, atau kadang ya apalah gitu. Karena kalau mau beli yang saya suka kan mahal, mahalnya membeli kesenangan saya. Kalau membeli kesenangan kan mahal, Mbak. Karena kalau kamu beli dengan harga yang saya tidak mau, saya jadi murung dong. Saya jadi nggak seneng. Ini kesenangan saya ya sudah. Kalau kamu mau beli kesenangan saya ya mahal. Kalau kamu beli burung hanya sekedar burung, ya yang jual kan banyak. Saya juga nggak menutup kemungkinan saya jual. Bisa aja saya jual. Tapi ya kalau saya lagi seneng harganya mahal ya, berarti itu artinya sebenarnya belum mau saya jual. Kok ada yang berani ya monggo, kan gitu. Ada orang kan ada yang begitu kan, misalkan harganya Bapak 500 juta, seasalnya ngomong karena sebenarnya tidak mau dijual. Lah kok masalah itu nanti laku dan sebagainya itu kan urusan belakangan, kan gitu. Nah, kalau ada yang nawar arwana tapi cocok harganya gimana ini Om? Belum dijual. Karena saya ya, sebenarnya gini, saya itu apa ya, dibilang bagus ya bisa bagus, dibilang enggak ya bisa bilang enggak. Karena ya yang saya tadi bilang, kriteria burung bagus itu tiap orang punya kriteria sendiri-sendiri. Saya sendiri pun belum yakin dengan burung itu. Kenapa begitu? Karena sebelumnya aja babak 2 nggak bisa lolos, Mbak. Memang arwana pernah di lapak Rembun pernah mau juara, sisa 3 pasang, alanya ngesot waktu itu. Pertama beli itu nggak lama dari itu tak lombain di Rembun sebelum mabung sampai atas. Waktu itu ada event motoran kalau nggak salah, motor Revo atau apa saya kurang tahu. Waktu itu setelah itu burung biasa mabung tak lombain babak 2 kalah. Saya yakinnya burung itu bagus dari mana? Saya yakin bagus karena saya mengeluarkan uang. Karena uang mengeluarkan uang itu ya yang iya, tadi jadi ya beli. Saya beli jadi ya mau nggak mau saya harus bilang bagus. Karena kecap kan nomor 1, Mbak. Itu doang. Kalau itu dikasih atau itu piat, wis tak tendang. Karena saya nggak mau dibodohin oleh burung itu, saya nggak mau. Dalam arti bukan yang namanya lomba itu harus juara ya, tapi kalau lomba nggak bisa memperlihatkan kualitasnya terus buat apa cobain terus. Kalau saya tapi itu karena saya yakin burung yang saya openi ya harus yang bisa menyenangkan saya. Nah saya senangnya lomba, berarti indikasinya adalah bisa juara. Nah kalau nggak bisa juara terus tahu banget terus aku apa Mbak? Entak duit daftar larang. Ya Mas kan ngono. Sekarang daftaran mahal, operasionalnya mahal bagi saya. Kok ora apik atau apa terus gua apa gitu loh. Saya nggak mau gitu. Makanya kemampuan burung ini pun masih saya percaya dia bagus karena sudah juara beberapa kali di Tegal, di Serang, kemarin di Sidoarjo. Sudah membuktikan burung itu berkualitas. Sebelum di sini ya, Pak? Iya, di Serang pernah juara, di Tegal juga sering juara. Nah ini di sini alhamdulillah kemarin juara. Makanya saya anggap ya udahlah burung memang burung bagus. Cuman saya masih kadang kok kerjanya belum sesuai apa yang saya inginkan ya. Kadang keluar pelannya, kadang datangnya cok rendah, belum stabil gitu loh. Makanya saya nggak yakinnya bukan nggak yakin apa-apa. Ini burung belum bikin saya tidurnya nyenyak. Dalam arti nyenyaknya gini, ketemunya apa sih? Aduh kayak ngesotan. Itu kan bikin kita lap-lapan Mbak gitu loh. Nah kalau burung kita full stabil kan Pak temu ngesotan, Pak ketemu apa yo. Tinggal tarung saya kalah yo kalah, menang yo menang kan gitu lah. Ngesot kan kalah kabeh Mbak lorone. Nah, itu masih ada pertanyaan seperti itu.
Nah, selama ini Mas Adit berarti pernah nemu burung yang memang benar-benar stabil nggak? Jangkar itu hampir nggak bisa ngesot ya burungnya. Full stabil, ninggalan, CC-nya bagus. Cuman kalau digandeng arwana nggak pernah menang, kan aneh. Arwana belum pernah menang karena arwana burungnya datangnya sepertiga kan jam 11. Lah jangkar bagusnya masuk tali burungnya. Kalau arwana kadang ada minta-mintanya. Dia kalau dibawa kayak gitu kadang CC-nya nggak keluar. Tuh, tapi kalau burung mau diajak masuk tali ya udah. Tapi ini betinanya masih pure ya dari sananya, Mas? Enggak. Arwana betinanya yang dari sana mati. Tak ganti betina dari Jaul, Ring Myanmar. Tuh. Yang jangkarnya? Yang jangkarnya kayaknya pakai betina kelepean, tapi juga enggak dari sana, udah tak ganti. Udah ganti berarti? Tak ganti semua. Ini Mas, mau nanya ya. Ini balik layar lah. Kan harga burung merpati sekarang kan ngeri ya Mas? Iya. Sangat mahal. Iya. Mas Adit punya tips nggak buat orang-orang yang pengen beli burung merpati dan supaya dia ngeluarin uang itu nggak sia-sia gitu? Gini. Kalau cara Mas Adit sendiri gimana? Gini. Kan tadi saya bilang ini kesenangan. Kesenangan itu carilah burung yang kalian seneng. Kalau seneng kan ada budget, ya kan? Masuk kita mau seneng burung misalkan punya Junet seperti Jaguar waktu itu, lah, masuk duit 1 miliar, sopo sih yang ataupun orang wong bener-bener yang sudah mapan beneran kan? Yang standaran uang 1 miliar mau dilepasin orang burungnya jadi nggak lomba. Iya kan? Mana burungnya sekarang? Nggak lomba kan? Iya. Mau bilang apa? Dibeli 1,5 miliar, nggak lomba burungnya. Berarti apakah dia beli itu untuk lomba? Enggak. Beli itu untuk induan. Karena nggak pernah ikut muncul di perlombaan. Apapun faktornya saya nggak tahu. Jadi gitu loh Mbak. Makanya ketika orang dengan budget yang rendah membeli burung, gandenglah orang yang bisa dipercaya. Karena ketika kita di hobi ini, apalagi kita baru, itu ada bahasanya adalah membayar SPP. Kan gitu. Iya. Nah, membayar SPP itu tinggal kita di sekolahan apa. Kalau international school ya berarti mahal. Kalau impres ya, sekolah impres kan murah, gratis. Iya. Jadi tinggal maunya seperti apa. Tinggal pintar-pintarlah memilih orang yang bisa diajak sharing. Tuh. Kalau saya begitu. Jadi kalau bagi orang yang ingin bermain burung, pikir dulu mau mainnya untuk apa. Ada tujuannya dulu apa. Oh, saya punya uang, nganggur, saya ingin investasi, ya mainlah dengan orang-orang yang biasa berinvestasi di dunia merpati. Oh, aku senangnya lomba, mainlah sama orang-orang yang suka lomba. Gitu. Terus kan banyak sekarang di luar sana ya, banyak tim yang tutup kandang lah bahasanya ya. Itu karena adanya miskomunikasi antara owner sama joki. Nah, itu kalau Mas Adit sendiri mengatasi komunikasi antara Mas Adit sebagai owner dan kesibukan Mas Adit sendiri, kesibukan Mas Adit dengan joki itu seperti apa? Maksudnya ngomong lah. Tutup tuh gimana? Berarti udah enggak? Udah vakum gitu. Udah vakum.